Di hari pernikahannya, Indira Paramita berdiri di hadapan ratusan tamu dengan kebaya hitam bersulam emas dan rangkaian melati yang menjuntai dari sanggulnya. Semua orang tersenyum, kamera terus menyorot, dan keluarganya tampak begitu bangga. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik riasan pengantin itu, Indira sedang menahan keinginan untuk melarikan diri. Ia tidak mencintai laki-laki yang menunggunya di depan penghulu. Lelaki yang benar-benar ia cintai telah dinyatakan tewas beberapa bulan sebelumnya. Mobilnya ditemukan hancur di dasar jurang, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Saat Indira berjalan menuju tempat akad, pandangannya tiba-tiba mengabur, tubuhnya jatuh, dan beberapa orang berpakaian medis segera membawanya keluar. Keluarganya mengira ia sedang dilarikan ke rumah sakit, namun mobil itu justru melaju menuju hutan dan perkebunan teh yang jauh dari kota. Ketika Indira membuka mata, ia berada di sebuah rumah tua yang gelap. Langkah seseorang terdengar mendekat dari balik pintu. Indira menahan napas. Lalu seorang lelaki muncul dari kegelapan. Wajah yang selama ini hanya hidup dalam mimpi buruknya, kini berdiri tepat di hadapannya. Rendra? Lelaki yang telah dikuburkan dalam ingatannya itu masih hidup. Tetapi jika Rendra tidak pernah mati, siapa yang memaksanya menghilang? Mengapa keluarga Indira begitu terburu-buru menikahkannya? Dan rahasia apa yang membuat seorang ayah rela menghancurkan kehidupan putrinya sendiri? Pagi itu, rumah keluarga Paramita di pinggiran Karanganyar tampak seperti istana yang dibungkus bunga melati. Sejak sebelum azan subuh, para pekerja sudah membawa janur, bunga melati, hidangan tradisional, dan kain batik untuk upacara. Tenda putih memenuhi halaman, sedangkan suara gamelan mengalun dari pendopo. Dari kamar lantai 2, Indira Paramita memandangi kesibukan itu melalui jendela. Seharusnya seorang calon pengantin merasa bahagia. Namun baginya, setiap nada gamelan terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah pintu yang akan terkunci selamanya. Ia duduk di depan cermin saat paes dirapikan di dahinya. Kebaya hitam bersulam emas, kain sidomukti, dan rangkaian melati membuatnya tampak anggun. Hanya matanya yang tidak bisa berbohong. Di balik riasan yang halus, kelopak matanya sedikit sembab. Sepanjang malam ia nyaris tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah seorang lelaki kembali muncul. Kadang tersenyum, kadang menatapnya dengan luka yang tak sempat dijelaskan. Rendra Baskara. Nama itu tidak lagi berani ia ucapkan di rumah ini. Bahkan bayangannya pun seperti dianggap membawa malapetaka. "Mbak Yu, jangan menunduk terus," kata Prias dengan suara lembut. "Nanti garis paesnya terlihat kurang simetris." Indira mengangkat dagu tanpa menjawab. Ibunya, Ratih Paramita, memastikan para pejabat, pengusaha, dan wartawan mendapat tempat terbaik. "Pernikahanmu bukan sekedar urusan keluarga," katanya. "Memang sejak kapan pernikahanku menjadi urusanku sendiri?" Ratih menegang. "Kamu akan menikah dengan laki-laki berpendidikan dari keluarga baik. Banyak perempuan akan bersyukur." "Kalau begitu, kenapa bukan mereka saja?" Ratih menyuruh para Prias keluar. "Hari ini semuanya harus selesai." "Selesai untuk siapa? Ini hanya menyelamatkan nama keluarga." "Keluarga adalah nama yang melindungimu ketika dunia menyerang." Indira tersenyum getir. Kadang keluarga justru yang pertama menyerang. Indira tahu kalimat ibunya bukan nasihat, melainkan peringatan. Ia juga tahu dirinya tidak sedang memilih antara menikah atau melarikan diri. Ia sedang dipaksa memilih antara kebebasannya sendiri dan keselamatan Laras. Ayahnya, Hadi Paramita, telah menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Di mata masyarakat, ia dikenal ramah, rajin turun ke desa, dan dekat dengan rakyat. Namun di balik citra itu, keluarga Paramita mengendalikan jaringan bisnis pengadaan tanah, proyek jalan, dan kawasan industri. Indira dibesarkan untuk tidak mempertanyakan sumber kemewahan mereka. Ia pernah percaya semuanya hasil kerja keras, sampai Rendra menunjukkan bahwa sebagian kenyamanan dibangun di atas air mata orang lain. Mereka pertama kali bertemu 1,5 tahun sebelumnya di sebuah balai desa di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Indira datang mewakili yayasan milik keluarganya untuk menyerahkan bantuan bibit dan mesin pengering padi.
Ia mengenakan kemeja putih, celana panjang krem, serta sepatu yang terlalu bersih untuk jalanan berlumpur. Para staf memayunginya saat ia turun dari mobil. Di dalam balai desa, seorang lelaki berdiri di antara para petani sambil memegang setumpuk dokumen. Kemejanya digulung sampai siku, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat lelah. Namun ketika berbicara, suaranya jernih dan tenang. "Bantuan tentu kami hargai," katanya, "tetapi warga tidak membutuhkan foto seremonial. Mereka membutuhkan kepastian bahwa tanah yang diwariskan orang tua mereka tidak akan diambil dengan surat yang tidak pernah mereka tanda tangani." Ruangan langsung senyap. Indira yang belum pernah diperlakukan seperti itu di depan umum, merasa wajahnya panas. "Saudara siapa?" tanyanya. "Rendra Baskara. Saya koordinator bantuan hukum yang mendampingi warga dalam sengketa tanah ini. Kalau ada masalah hukum, silahkan dibicarakan melalui prosedur resmi. Jangan memprovokasi masyarakat dalam acara bantuan." Rendra menatapnya tanpa takut. Prosedur resmi sudah ditempuh selama 8 bulan. Surat warga tidak dijawab, pengukuran tanah tetap dilakukan, dan beberapa orang bahkan didatangi tengah malam. Kalau menyebut kenyataan dianggap provokasi, mungkin masalahnya bukan pada cara kami berbicara. Sejumlah warga menunduk, khawatir. Staf Indira segera membisikkan agar acara dilanjutkan. Namun, untuk pertama kalinya, Indira tidak tahu harus menjawab apa. Ia membenci Rendra hari itu. Setidaknya, begitulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, mereka bertemu lagi di kantor kabupaten. Rendra membawa pengaduan warga yang kembali ditolak. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Indira meminta salinan dokumen itu dan membacanya sampai larut malam. Ada tanda tangan palsu, harga tanah yang tidak masuk akal, dan nama perusahaan milik kerabat ibunya. Sejak saat itu, mereka semakin sering bertemu. Awalnya hanya membahas berkas, lalu berubah menjadi percakapan panjang di warung kopi, kunjungan ke desa, dan makan siang sederhana berupa nasi liwet, tempe bacem, serta teh tawar hangat. Rendra tidak pernah memperlakukannya sebagai putri bupati. Suatu sore ia berkata, "Dari balik kaca mobil, sawah memang terlihat indah. Tapi kamu tidak akan tahu siapa yang menangis di dalam rumah kalau tidak pernah turun." Kalimat itu tinggal lama di hati Indira. Perlahan, Indira mulai menemui warga tanpa rombongan. Ia duduk di tikar pandan, minum kopi tubruk, mendengar cerita tentang surat ancaman, dan melihat petani menjaga patok tanah setiap malam. Di tengah semua itu, ia jatuh cinta. Rendra tidak pernah menjanjikan hidup mewah. Suatu malam di tepi sawah, ia memberinya kacang rebus dan berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah. Tapi kalau kamu mau berjalan bersamaku, aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian." Mereka menjalani hubungan diam-diam. Hanya Arman, rekan sekaligus asisten hukum Rendra, dan Maya, sahabat Indira, yang mengetahuinya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Rendra menemukan bukti bahwa keluarga Adrian Wijaya hendak membuka tambang andesit dan kompleks pengolahan batu di lereng Lawu. Izin lingkungan direkayasa, laporan tentang mata air diubah, dan beberapa kepala desa menerima transfer mencurigakan. Nama Dimas Paramita muncul dalam surat pengamanan. Keluarga Paramita menyediakan akses politik, sedangkan keluarga Wijaya menyiapkan modal dan perusahaan perantara. Pernikahan Indira dan Adrian akan mengikat kepentingan keduanya sekaligus membungkam Indira. "Ini bukan sekedar sengketa tanah," kata Rendra pada malam terakhir mereka bertemu. "Ada penggusuran yang sudah direncanakan. Kalau warga menolak, mereka akan dibuat seolah-olah melawan pembangunan." Mereka berada di sebuah rumah singgah kecil di lereng Lawu, tidak jauh dari Kemuning. Hujan turun deras di luar, menumbuk genteng seperti ribuan jari. Indira berdiri di depan jendela. "Serahkan dokumen itu ke lembaga resmi. Aku sudah mencoba, ada orang yang membocorkan laporan dari dalam. Kalau begitu, jangan bergerak sendiri." Rendra mendekatinya.
Aku tidak sendiri. Kamu tahu maksudku. Indira berbalik. Ayahku terlibat kan? Rendra tidak langsung menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Indira menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, aku belum punya bukti lengkap. Tapi kamu yakin? Aku yakin ada orang di lingkaran terdekatnya yang mengatur semuanya. Berhenti dulu, Ren. Rendra menatapnya lekat-lekat. Apa? Jangan lanjutkan penyelidikan ini sampai kita tahu siapa yang bisa dipercaya. Indira, warga sudah mulai diteror. Aku tahu, tapi aku juga tahu keluargaku. Kalau mereka merasa terancam, mereka tidak akan ragu melakukan sesuatu. Kamu takut aku kenapa-kenapa? Indira mendekat dan mencengkeram bagian depan kemejanya. Aku takut kehilanganmu. Wajah Rendra melunak. Ia memeluk Indira erat, membiarkan perempuan itu menyembunyikan tangis di dadanya. Aku akan berhati-hati. Janji? Janji. Namun 3 hari kemudian, Rendra menghilang. Malam sebelumnya, ia sempat mengirim pesan singkat kepada Arman. Seorang mantan staf perusahaan Wijaya mengaku memiliki salinan dokumen pembayaran dan meminta bertemu secara rahasia di sebuah rumah makan kecil di jalur menuju Tawangmangu. Rendra pergi tanpa memberitahu Indira karena tidak ingin menyeretnya ke dalam bahaya. Pertemuan itu ternyata jebakan. Mobilnya ditemukan rusak di dasar jurang dekat jalan menuju Tawangmangu. Kaca depannya pecah, bagian depan kendaraan hancur, dan ada bercak darah di kursi pengemudi. Tim pencarian menyisir sungai dan lereng selama berhari-hari, tetapi tubuh Rendra tidak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa ia kemungkinan terlempar dari kendaraan dan hanyut terbawa arus. Selama berminggu-minggu, Indira mendatangi kantor polisi dan rumah sakit, tetapi tidak ada jejak Rendra. Ketika pencarian dihentikan, keluarga Paramita bergerak cepat. Ratih mengumumkan pertunangannya dengan Adrian, sementara Hadi memperketat penjagaan rumah. Indira menolak, namun ayahnya mengancam menghentikan kuliah Laras, menyita teleponnya, dan mengirimnya ke luar negeri bila Indira terus melawan. Adrian sendiri mengaku bahwa pernikahan mereka hanyalah kesepakatan 2 keluarga. Akhirnya Indira mengangguk, bukan karena menyerah, melainkan karena belum menemukan cara lain untuk melindungi Laras. Beberapa bulan setelah Rendra dinyatakan tewas, ia kembali duduk dalam pakaian pengantin, menunggu seluruh hidupnya diserahkan kepada lelaki yang tidak pernah ia pilih. Ketika pintu kamar dibuka, Indira dibawa turun menuju pendopo utama. Suara gamelan terdengar lebih keras, para tamu bangkit dari kursi, dan puluhan telepon genggam terangkat untuk merekam langkahnya. Adrian Wijaya menunggu di dekat penghulu dengan beskap putih dan blangkon berwarna gelap. Senyumnya rapi, tetapi tidak pernah sampai ke mata. Indira melangkah pelan diapit ibunya dan seorang kerabat perempuan. Setiap langkah terasa seperti meninjak batu panas. Dari sudut matanya, ia melihat Laras berdiri di dekat tiang pendopo. Wajah adiknya pucat dan kedua tangannya saling menggenggam erat. Tatapan mereka bertemu sebentar. Laras menggeleng sangat halus, seolah meminta Indira berhenti. Namun Hadi berdiri tidak jauh darinya, memandang tajam. Saat tinggal beberapa langkah lagi menuju tempat akad, dada Indira mendadak terasa sesak. Bau melati, dupa, dan parfum para tamu bercampur menjadi satu. Suara orang-orang berubah seperti dengungan panjang. Pandangannya berkunang-kunang. Indira? Suara Ratih terdengar jauh. Kaki Indira kehilangan tenaga. Tubuhnya ambruk sebelum sempat menyentuh karpet putih di depan penghulu. Suasana pendopo langsung kacau. Beberapa tamu berdiri, panitia berteriak meminta ruang, dan Adrian berlari menghampiri. 2 lelaki serta seorang perempuan dengan pakaian medis muncul dari sisi halaman. Mereka mengaku bagian dari tim kesehatan yang memang disiapkan untuk acara. Tekanan darahnya turun, kata perempuan itu. Kami bawa ke rumah sakit sekarang. Ratih mengikuti sampai ke halaman, tetapi salah satu petugas menahannya.
Maaf Bu, mobil terlalu penuh. Kami akan kabari begitu sampai. Adrian hendak ikut, namun Hadi memanggilnya. Pada saat itu, pintu ambulans sudah ditutup. Kendaraan melaju cepat melewati gerbang besar rumah Paramita. Tidak seorang pun menyadari bahwa ambulans itu tidak berbelok ke arah kota. Ketika Indira membuka mata, hal pertama yang ia rasakan adalah dingin. Udara lembab menyentuh kulitnya, dan bau kayu tua bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Kepalanya berat, ia mencoba bergerak, tetapi pergelangan tangannya terasa lemah. Ruangan itu hanya diterangi lampu minyak kecil di atas meja, dindingnya dari papan yang mulai menghitam, sementara di luar terdengar suara serangga, dan desir angin melewati daun-daun teh. Indira duduk perlahan. Kebaya pengantinnya masih melekat, tetapi sanggulnya sudah longgar dan rangkaian melati sebagian terlepas. "Siapa di luar?" Suaranya serak. "Kalian mau apa?" Tidak ada jawaban. Ia turun dari dipan dan berjalan menuju pintu. Baru saja tangannya menyentuh gagang, terdengar langkah kaki mendekat dari balik kegelapan. Pintu terbuka. Seorang lelaki berdiri di ambang. Tubuhnya lebih kurus daripada yang Indira ingat. Rambutnya sedikit lebih panjang dan ada bekas luka tipis di pelipis kiri. Namun tatapan itu tidak mungkin salah. Indira membeku. "Rendra?" Lelaki itu tidak langsung bergerak. Matanya memerah, seolah selama berbulan-bulan ia menahan perasaan yang tidak pernah sempat dikeluarkan. "Aku di sini, Dir." Indira mundur satu langkah. Tangannya menutup mulut, lalu ia menggeleng berkali-kali. "Tidak, kamu tidak mungkin." Rendra mendekat perlahan. "Ini aku. Jangan sentuh aku." Namun saat Rendra berhenti, Indira justru melangkah maju dan menampar pipinya. Suara tamparan terdengar keras di ruangan sempit itu. Rendra tidak melawan. Indira memukul dadanya dengan kedua tangan. "Kamu hidup. Kamu hidup, tapi membiarkanku mengira kamu mati. Kamu tahu bagaimana aku mencarimu? Kamu tahu berapa malam aku menunggu telepon yang tidak pernah datang?" Air matanya jatuh tanpa kendali. Rendra meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukan. Indira sempat meronta, tetapi akhirnya tubuhnya lemas. Ia menangis di dada lelaki yang selama ini hanya bisa ia temui dalam mimpi. "Aku minta maaf," bisik Rendra. "Aku benar-benar minta maaf." Mereka berdiri lama seperti itu, namun rasa rindu tidak menghapus luka. Setelah tangisnya mereda, Indira mendorong Rendra menjauh. "Jelaskan semuanya." Rendra mengangguk. Ia mempersilahkan Indira duduk, lalu mengambil selimut tipis untuk menutupi bahunya. "Malam itu, aku pergi menemui seseorang yang mengaku punya bukti pembayaran dari perusahaan Wijaya. Di tengah jalan, mobilku dipepet 2 kendaraan. Aku dipaksa turun, dibawa ke gudang kosong, lalu diinterogasi. Siapa mereka? Orang-orang yang bekerja untuk jaringan keluargamu dan keluarga Adrian. Indira menunduk, tetapi Rendra melanjutkan. Mereka ingin tahu di mana dokumen asli kusimpan. Aku tidak menjawab. Setelah itu, aku tidak ingat banyak. Aku hanya ingat dibawa dengan mobil. Lalu suara mereka bicara tentang jurang. Indira memejamkan mata. Salah satu dari mereka ternyata pernah kubantu dalam perkara tanah. Namanya Seno. Dia tidak sanggup membiarkan mereka membunuhku. Saat yang lain berhenti di warung, dia membawaku keluar dari mobil dan meninggalkanku di sebuah rumah kebun tua. Dia lalu menjatuhkan mobilku ke jurang supaya semua orang mengira aku ada di dalam. Lalu siapa yang menemukanmu? Seorang guru desa bernama Sari. Dia sedang melewati jalur kebun bersama beberapa warga. Mereka membawaku ke desa kecil di balik perkebunan teh. Saat sadar, aku bahkan tidak bisa mengingat namaku sendiri. Indira mengangkat wajah. Berapa lama? Hampir 2 minggu. Setelah ingatanku kembali, kondisiku belum cukup kuat untuk pergi. Dan ketika akhirnya bisa berdiri, aku tahu orang-orang yang mencariku masih mengawasi jalan utama.
Kenapa tidak menghubungiku? Rendra mengeluarkan napas panjang. Aku mencoba. Arman mengirim kabar bahwa rumahmu diawasi. Teleponmu disadap. Orang-orang yang pernah dekat denganku juga diikuti. Kalau aku menghubungimu secara langsung, mereka akan menemukan tempat ini. Jadi kamu memilih diam. Aku memilih hidup cukup lama untuk membuktikan apa yang mereka lakukan. Indira tertawa getir. Dan bagaimana denganku? Aku harus hidup dengan berita kematianmu, lalu dipaksa menikah dengan orang yang ikut merencanakan semuanya. Aku tahu, karena itu aku membawamu keluar hari ini. Kamu menculikku? Aku menyelamatkanmu. Kamu tidak berhak memutuskan apa yang harus terjadi padaku. Rendra terdiam. Kamu benar. Jawaban itu justru membuat Indira kehilangan sebagian amarahnya. Ia menatap wajah Rendra yang penuh kelelahan. Bagaimana kamu bisa tahu aku akan pingsan? Obat yang kamu minum pagi tadi sudah diganti dengan penenang ringan. Maya membantu menukar kapsulnya. Tidak berbahaya, hanya membuatmu lemas beberapa menit. Indira memandang tidak percaya. Maya terlibat. Dia satu-satunya orang di rumahmu yang masih bisa kami percaya. Tim medis palsu itu juga orang-orang Arman. Indira bangkit. Laras, bagaimana dengan Laras? Aman untuk sekarang. Maya sudah memberitahu bahwa kamu selamat, tapi dia tidak tahu lokasinya. Untuk sekarang bukan jawaban, Ren. Aku tahu, besok kita pikirkan cara mengeluarkannya. Indira berjalan ke jendela. Di luar, kabut tipis bergerak di antara barisan pohon teh. Di mana kita? Di kawasan pegunungan dekat Kemuning. Dari sini kita masih harus berjalan ke desa. Indira menoleh. Aku masih mengenakan pakaian pengantin. Rendra hampir tersenyum. Aku sudah menyiapkan baju ganti. Ia menunjukkan tas kain berisi kaos longgar, celana, dan jaket. Indira menerimanya lalu melihat sekeliling. Di mana kamar mandi? Rendra menunjuk pintu kecil di belakang. Hanya bilik air, airnya dingin. Bagus, setidaknya lebih baik daripada berganti di depanmu. Rendra terkekeh pelan. Aku tidak akan melihat. Memang seharusnya begitu. Beberapa menit kemudian, Indira keluar dengan pakaian sederhana. Riasan pengantinnya sebagian telah dibersihkan. Rambutnya terurai dan wajahnya terlihat jauh lebih muda. Rendra menatapnya lama. Apa? Tidak ada. Aku hanya rindu melihatmu seperti ini. Indira mengalihkan pandangan. Jangan kira aku sudah memaafkanmu. Aku tidak berharap secepat itu. Malam itu mereka tidur terpisah. Indira menempati dipan, sementara Rendra berbaring di tikar dekat pintu. Menjelang subuh, suara azan samar terdengar dari kejauhan. Setelah sarapan singkong rebus dan teh panas, mereka berjalan menyusuri jalur licin di antara kebun teh. Indira beberapa kali hampir terpeleset dan akhirnya terpaksa menggenggam lengan Rendra. "Jangan tertawa," katanya. "Aku tidak tertawa. Wajahmu sedang tertawa." 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah bertingkat dan kebun sayur. Rumah-rumahnya sederhana, sebagian berdinding bata tanpa plester. Anak-anak bersepeda di jalan sempit, sementara beberapa perempuan menjemur kerupuk di halaman. Seorang perempuan tua bernama Bu Sri menyambut mereka di depan rumah. Suaminya, Pak Wiryo, ikut keluar sambil membawa cangkul. "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga," kata Bu Sri. Ia memeluk Rendra seperti anak sendiri, lalu menatap Indira dari kepala hingga kaki. "Ini Indira." Indira terkejut. "Ibu tahu nama saya?" "Rendra menyebut namamu bahkan saat demamnya tinggi. Kadang sampai kami bosan mendengarnya." Rendra berdeham, sementara pipi Indira memanas. Mereka dipersilakan masuk dan disuguhi nasi liwet, sayur lodeh, ikan asin,
serta sambal terasi. Saat itulah seorang perempuan muda bernama Sari datang membawa termos dan gorengan. Dialah guru desa yang menemukan Rendra dalam keadaan terluka. "Jadi ini Indira," katanya setelah diperkenalkan. Indira mengucapkan terima kasih, tetapi menjadi waspada ketika melihat betapa akrab Sari berbicara dengan Rendra. Perempuan itu mengetahui luka, kebiasaan makan, dan mimpi buruk yang dialami Rendra selama pemulihan. Setelah makan, Rendra mengajaknya berjalan ke sebuah bangunan kecil di belakang rumah. Di sana tersimpan beberapa kotak berisi salinan dokumen, rekaman suara, serta kesaksian warga. "Ini semua yang berhasil kami kumpulkan," kata Rendra. "Bukti bahwa proyek tambang itu dibangun di atas pemalsuan izin dan ancaman." Indira membuka salah satu berkas. Ia menemukan tanda tangan kakaknya Dimas pada surat yang meminta pengamanan khusus terhadap para penolak proyek. Di halaman lain, ada aliran dana menuju perusahaan milik kerabat Ratih. Tangan Indira bergetar. "Masih ada lagi," kata Rendra. Ia menyerahkan rekaman audio. Dari pengeras suara kecil, terdengar suara Hadi berbicara dengan seseorang. Meski suaranya tidak terlalu jelas, Indira mengenal nada ayahnya. "Baskara harus berhenti sebelum akad diumumkan. Kalau dia tetap bergerak, buat saja dia tidak bisa kembali." Indira menutup mulut. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh untuk kedua kalinya. Rendra mematikan rekaman. "Aku belum tahu apakah ayahmu memerintahkan langsung pembunuhan atau hanya menyingkirkanku. Tapi dia tahu apa yang terjadi." Indira berjalan keluar dari ruangan, menahan napas yang terasa patah-patah. Rendra mengikutinya, tetapi menjaga jarak. Di bawah pohon alpukat, Indira akhirnya menangis. "Aku selalu tahu mereka kotor," katanya. "Tapi aku tidak pernah membayangkan mereka bisa sejauh ini." Rendra berdiri di sampingnya. "Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka. Aku menikmati semua yang mereka dapatkan. Kamu juga sedang mencoba memperbaikinya." Indira menatapnya. "Belum. Selama ini aku hanya takut." "Takut bukan berarti pengecut." Saat itulah suara mesin terdengar dari jalan desa. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Arman turun dengan napas terburu-buru. "Masalah besar," katanya. Keluarga Paramita mengumumkan bahwa Indira diculik oleh kelompok radikal. Mereka menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang menemukan lokasi ini. Indira menghapus air matanya. Arman melanjutkan. Adrian juga meminta polisi menutup jalan menuju kawasan kebun teh. Rendra menatap Indira. "Kalau mereka ingin menjadikanku tawanan dalam cerita mereka," katanya, "kita harus merebut ceritanya kembali." Berita tentang hilangnya Indira menyebar lebih cepat daripada kabut pagi di lereng gunung. Televisi menayangkan foto pengantinnya berulang-ulang. Hadi Paramita tampil di depan wartawan dengan mata merah dan suara bergetar, meminta masyarakat membantu menemukan putrinya. Adrian berdiri di sampingnya, menggenggam mikrofon seolah menjadi calon suami yang paling terluka di negeri ini. Di desa, mereka menonton siaran itu melalui televisi tua milik Busri. "Aktingnya bagus," kata Indira dingin. Rendra duduk di sebelahnya. "Mereka sedang membentuk opini. Kalau kamu muncul tanpa persiapan, mereka akan bilang kamu dipengaruhi atau dipaksa. Lalu apa yang harus kulakukan? Bersembunyi selamanya?" "Tidak, tapi kita perlu bukti yang tidak bisa mereka bantah." Arman menjelaskan bahwa beberapa dokumen penting masih berada di server perusahaan Wijaya dan arsip pribadi Hadi. Salinan yang mereka miliki cukup untuk membuka penyelidikan, tetapi belum cukup untuk membuktikan perintah penculikan dan pemalsuan izin secara menyeluruh. "Kalau kita mengeluarkan semuanya sekarang," kata Arman, "mereka akan bilang dokumen itu palsu. Kita butuh sumber dari dalam." Indira langsung teringat Laras. Selama 2 hari berikutnya, ia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Busri memberinya kamar kecil dengan jendela menghadap kebun cabai.
Pagi-pagi, ia membantu menyiangi sayur, menumbuk bumbu, dan mengantar makanan ke para petani. Pada hari pertama, ia salah membedakan daun singkong dan daun pepaya. Pada hari kedua, ia menumpahkan 1 ember air karena terkejut melihat cicak jatuh dari atap. Anak-anak desa tertawa, tetapi tidak mengejek dengan kejam. Anak kota memang harus belajar dari awal, kata Bu Sri sambil tersenyum. Aku bahkan tidak terlalu pandai menjadi anak kota, jawab Indira. Rendra sering pergi bersama warga untuk memeriksa batas tanah dan menemui saksi. Setiap kali ia kembali, Sari hampir selalu ada di dekatnya. Kadang membawa obat untuk lukanya, kadang membawa catatan dari warga, kadang sekedar menanyakan apakah ia sudah makan. Indira berusaha bersikap dewasa, namun saat Sari memanggil, "Mas Rendra," dengan suara yang terlalu akrab, ia merasa sambal di piringnya tidak lagi cukup pedas untuk melampiaskan rasa jengkel. Suatu sore, Indira menemukan mereka berbicara di depan sekolah. Sari tertawa sambil menyentuh lengan Rendra. Indira berhenti beberapa meter dari sana. Rendra melihatnya lebih dulu. "Dir, kamu mencari aku?" "Tidak, aku hanya lewat." "Rumah Bu Sri ada di arah sebaliknya," kata Sari polos. Indira menatapnya. "Aku sedang belajar mengenali desa." Sari tersenyum. "Kalau begitu, nanti saya bisa menunjukkan jalan." "Tidak perlu, saya cukup cepat belajar." Rendra menahan senyum. Dalam perjalanan pulang, Indira berjalan lebih cepat. "Kamu marah?" tanya Rendra. "Kenapa aku harus marah?" "Karena Sari." Indira berhenti. "Aku hanya tidak suka orang yang terlalu mudah menyentuh milik orang lain." Rendra mengangkat alis. "Milik?" Indira langsung menyadari ucapannya. "Maksudku, orang yang sudah punya pasangan." Rendra tersenyum semakin lebar. "Jadi aku masih pasanganmu?" "Jangan besar kepala." Malam itu, Sari datang membawa buku-buku untuk anak-anak. Ia meminta berbicara berdua dengan Indira di teras. "Saya tahu Mbak tidak nyaman melihat saya dekat dengan Mas Rendra," katanya terus terang. Indira sedikit terkejut. "Kalau kamu tahu, kenapa masih melakukannya?" "Karena selama berbulan-bulan, dia seperti keluarga bagi kami. Saya memang pernah menyukainya. Mungkin masih ada sedikit perasaan itu. Tapi saya tahu siapa yang dia cintai." Kejujuran Sari membuat Indira kehilangan keinginan untuk menyerang. "Saya tidak akan mengambil apapun dari Mbak," lanjut Sari. "Tapi saya juga tidak akan meminta maaf karena pernah menyelamatkan hidupnya." Indira menunduk. "Aku yang seharusnya berterima kasih." Untuk pertama kalinya, mereka tersenyum tanpa ketegangan. Hari-hari berikutnya memperlihatkan kepada Indira betapa besar dampak proyek tambang. Mata air yang menjadi sumber irigasi akan berada di dalam kawasan konsesi. Truk-truk berat akan melewati jalan sekolah. Beberapa keluarga sudah menerima uang muka kecil tanpa memahami bahwa itu dianggap persetujuan penjualan tanah. Seorang petani tua bernama Pak Darmo menunjukkan makam istrinya di ujung kebun. "Kalau tanah ini diambil, makam itu juga harus dipindah," katanya. "Orang-orang kota bilang kami bisa membeli tanah lain. Tapi bagaimana membeli kembali kenangan?" Kalimat itu menghantam Indira lebih keras daripada tuduhan manapun. Malamnya, ia berkata kepada Rendra, "Aku akan kembali ke rumah." Rendra langsung menolak. "Terlalu berbahaya. Tanpa dokumen dari dalam, kita tidak akan menang. Kita cari cara lain." "Tidak ada cara lain yang lebih cepat. Aku tahu letak ruang kerja ayah, berangkasnya, dan bagaimana sistem arsip keluarga bekerja. Aku tidak akan membiarkanmu masuk sendirian. Ini keluargaku, aku yang harus menghadapinya." Mereka berdebat cukup lama. Akhirnya, Arman mengusulkan rencana. Indira akan menghubungi Laras melalui jalur aman yang disiapkan Maya.
Jika Laras bersedia membantu, ia dapat mengatur waktu ketika Hadi dan Ratih menghadiri acara partai di Semarang. Pesan dikirim melalui akun lama yang hanya diketahui kedua saudari itu. Balasan datang beberapa jam kemudian. Aku menunggumu. Jangan percaya siapapun di rumah selain Biani. Indira membaca pesan itu berkali-kali. Rencana disusun dengan hati-hati. Arman menyiapkan mobil sederhana dengan pelat berbeda. Sari meminjamkan jilbab lebar dan pakaian yang tidak mencolok. Rendra ingin ikut sampai ke dalam kota, tetapi Indira memaksanya berhenti di rumah aman milik salah satu jurnalis. Kalau mereka melihatmu, semuanya selesai, katanya. Sebelum berpisah, Rendra memegang tangannya. Kalau ada sesuatu yang terasa salah, pergi. Indira mengangguk. Aku akan kembali. Janji? Ia menatap Rendra lama. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya mendengar janji itu. Rendra tersenyum pahit. Indira tiba di rumah keluarga Paramita menjelang malam melalui pintu belakang. Biani, pengasuh yang telah bekerja sejak Indira kecil, membukakan pintu dengan mata berkaca-kaca. "Du, saya kira kamu sudah dibawa jauh." "Saya baik-baik saja, Bi. Di mana Laras?" Laras berlari turun dari tangga dan memeluk kakaknya erat. Tubuhnya gemetar. "Mereka bilang kamu diculik orang jahat." "Aku diselamatkan." "Rendra?" Indira mengangguk. Laras menangis lebih keras, antara lega dan takut. Mereka tidak punya banyak waktu. Hadi dan Ratih diperkirakan pulang sebelum tengah malam. Dimas berada di kantor proyek, sedangkan Adrian menghadiri konferensi pers. Laras membawa Indira ke ruang kerja Hadi. Brankas digital tersembunyi di balik panel kayu. Indira tahu kode lama, tetapi kode itu sudah diubah. "Coba tanggal ulang tahun ibu," kata Laras. Gagal. "Nomor kemenangan pemilu pertama ayah?" Gagal. Indira memandang foto keluarga di meja. Di belakangnya tertulis tanggal peletakan batu pertama proyek hotel keluarga. Ia memasukkan angka itu. Brankas terbuka. Di dalam terdapat map hitam, beberapa flash drive, dan telepon khusus. Indira memasukkan semuanya ke tas, kemudian ia menyalakan komputer dan menemukan folder terenkripsi. Laras menyerahkan perangkat kecil yang diberikan Arman untuk menyalin seluruh isi penyimpanan. Proses baru mencapai 70% ketika suara mobil masuk ke halaman. "Mereka pulang," bisik Laras. "Seharusnya masih 2 jam lagi." Langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Suara Hadi berbicara kasar kepada seseorang. Rupanya acara dibatalkan karena ada kebocoran berita. Indira mencabut perangkat begitu penyalinan selesai. Mereka keluar dari ruang kerja, tetapi saat hendak menuju tangga belakang, Dimas muncul dari ujung lorong. Kakaknya membeku melihat Indira. "Jadi kamu hidup?" Indira berdiri di depan Laras. "Nyinjir." Dimas tertawa kecil. "Ayah benar, kamu pasti kembali untuk mengambil sesuatu." Ia berjalan mendekat. "Di mana Baskara?" "Aku tidak tahu." "Jangan bohong." Hadi dan Ratih muncul dari tangga. Ratih menutup mulut, sedangkan Hadi menatap tas di tangan Indira. "Kembalikan apa yang kamu ambil. Ini bukan milik ayah. Ini bukti kejahatan." "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan." "Aku tahu cukup banyak." Hadi melangkah maju. "Keluarga ini membesarkanmu, memberimu semua yang kamu punya. Dan karena itu, ayah pikir hidupku juga milik ayah. Kamu hampir menghancurkan masa depan kita semua hanya karena satu lelaki. Bukan karena satu lelaki, karena ratusan keluarga yang tanahnya kalian curi." Dimas mencoba merebut tas, tetapi Laras mendorongnya. Dalam kekacauan itu, Biani mematikan listrik rumah. Seluruh koridor gelap. "Lari!" teriak Laras. Indira menarik tangan adiknya. Mereka berlari menuruni tangga belakang dan keluar melalui dapur. 2 penjaga mengejar dari halaman, tetapi Biani telah membuka gerbang samping. Mobil Arman menunggu di ujung gang. Mereka masuk tepat ketika penjaga hampir mencapai mereka. Arman menginjak gas. Namun satu mobil hitam segera mengejar. Kejar-kejaran berlangsung di jalan sempit menuju kota. Laras memeluk tas dokumen, sementara Indira menghubungi Rendra. "Kami dikejar,"
Di mana kalian? Arman menyebutkan lokasi. Rendra meminta mereka menuju pasar malam yang ramai. Di sana, kendaraan pengejar terhambat oleh kerumunan dan becak motor. Arman memanfaatkan kesempatan untuk berbelok ke jalan kecil. Mereka akhirnya tiba di rumah aman. Rendra membuka pintu sebelum mobil berhenti sempurna. Ia menarik Indira keluar dan memeriksa apakah ia terluka. "Aku baik-baik saja," kata Indira. "Laras juga aman." Laras turun sambil memegang tas. "Kami mendapat semuanya." Di dalam rumah, mereka membuka flash drive. Isinya jauh lebih besar daripada dugaan mereka. Ada rekaman pembayaran kepada pejabat, rancangan penggusuran paksa, surat perintah untuk menekan media, dan rekaman percakapan antara Dimas dengan Adrian. Dalam salah satu rekaman, Adrian berkata, "Setelah pernikahan, Indira akan berada di bawah kendali kita. Kalau dia masih mencoba bicara, kita kirim dia ke Singapura untuk pengobatan." Laras menutup mulut. Rendra mengepalkan tangan. Indira tetap diam. Wajahnya pucat, tetapi suaranya tegas ketika berkata, "Besok kita serahkan semuanya." Arman menggeleng. "Kita masih butuh perlindungan publik. Kalau kita langsung ke penyidik dan mereka punya orang di dalam, bukti bisa hilang." Seorang jurnalis bernama Bagus yang selama ini membantu diam-diam mengusulkan siaran serentak. Mereka akan menyerahkan data ke beberapa redaksi, organisasi hukum, dan lembaga pengawas pada waktu yang sama. Indira memandang kamera kecil di meja. "Aku juga akan bicara." Rendra menatapnya. "Kamu tidak harus." "Justru aku harus. Selama ini mereka memakai namaku untuk menutupi semuanya. Sekarang, aku akan memakai nama itu untuk membuka kebenaran." Pagi berikutnya, wajah Indira muncul di hampir semua layar telepon di Indonesia. Ia duduk di ruangan sederhana, tanpa riasan pengantin, tanpa perhiasan keluarga, hanya mengenakan blus putih dan selendang batik milik Busri. "Nama saya Indira Paramita," katanya di depan kamera. "Saya tidak diculik oleh kelompok radikal. Saya keluar dari pernikahan yang dipaksakan kepada saya. Saya juga memiliki bukti bahwa keluarga saya dan keluarga Wijaya terlibat dalam pemalsuan izin, perampasan tanah, penculikan, serta upaya menghilangkan orang yang menentang proyek tambang andesit." Video itu diunggah bersamaan dengan sebagian dokumen. Dalam beberapa jam, tagar tentang Indira, Rendra, dan proyek tambang memenuhi media sosial. Wartawan mengepung kantor bupati. Warga desa mulai berani berbicara. Sejumlah mantan pegawai perusahaan Wijaya menghubungi Bagus dan menawarkan kesaksian. Maya yang membantu menukar obat Indira dan membuka jalan bagi tim medis palsu segera meninggalkan rumah Paramita sebelum keterlibatannya diketahui. Ia berlindung di rumah kerabatnya di Bandung, lalu memberikan keterangan melalui pengacara dan masuk dalam perlindungan saksi. Namun keberanian itu juga memicu serangan balik. Hadi mengadakan konferensi pers. Ia menyebut Indira sedang berada di bawah pengaruh Rendra, seorang aktivis yang telah memalsukan kematiannya untuk menciptakan skandal politik. Adrian menampilkan hasil pemeriksaan psikologis palsu yang menggambarkan Indira tidak stabil. Dimas mengirim orang-orang untuk menemukan rumah aman. Karena lokasi mereka terancam, Rendra memutuskan kembali ke desa. Laras ikut, meski Indira sempat melarang. "Aku tidak akan kembali ke rumah itu," kata Laras. "Aku sudah memilih." Perjalanan dilakukan melalui jalur berbeda. Di tengah perjalanan, mereka mendapat kabar bahwa alat berat mulai bergerak menuju lahan warga. Perusahaan menggunakan surat darurat yang mengklaim kawasan harus segera dikosongkan karena risiko longsor. "Ini cara mereka menghancurkan bukti di lapangan," kata Rendra. Mereka tiba menjelang sore. Jalan masuk desa sudah dijaga puluhan petugas keamanan swasta. Beberapa membawa tongkat. Di belakang mereka terlihat 2 ekskavator dan truk besar. Warga berkumpul di depan masjid. Para perempuan membawa air minum dan kain basah. Para lelaki berdiri di barisan depan, tetapi Rendra meminta semua orang tidak membawa senjata. "Kita tidak boleh memberi alasan kepada mereka untuk menyebut kita perusuh," katanya. Indira berjalan ke depan bersama Rendra. Petugas keamanan mengenalinya dan tampak ragu. "Saya Indira Paramita," katanya keras. "Tanah ini sedang menjadi objek penyelidikan publik.
Setiap tindakan penggusuran hari ini akan direkam dan diserahkan kepada penyidik. Pemimpin keamanan menunjukkan surat. Kami punya izin. Surat itu ditandatangani atas dasar laporan palsu. Silakan bicarakan di pengadilan, kami hanya menjalankan tugas. Ekskavator mulai bergerak, warga duduk di jalan, Indira ikut duduk paling depan, Rendra berada di sampingnya. Sari, Busri, Pak Wiryo, Laras, dan Arman membentuk barisan. Kamera para jurnalis menyorot semuanya secara langsung. Pemimpin keamanan menerima telepon, wajahnya berubah. Ia memerintahkan mesin berhenti sementara. Rupanya tekanan publik membuat pemerintah provinsi meminta penundaan. Namun malamnya serangan dilakukan dengan cara lain. Gudang dokumen di rumah kebun dibakar. Untungnya sebagian besar salinan sudah dipindahkan. Rendra menyadari bahwa orang-orang Hadi akan terus mencoba menghapus jejak. Ia memutuskan pergi ke kota untuk bertemu seorang penyidik yang dipercaya bagus. Indira ingin ikut, tetapi Rendra menolak. Kamu sudah menjadi pusat perhatian. Kalau kita bergerak bersama, mereka lebih mudah mengikuti. Aku tidak suka kamu pergi sendirian. Aku bersama Arman. Indira memegang lengannya. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Rendra menunduk dan menyentuh keningnya pada kening Indira. Aku akan kembali sebelum malam. Namun sebelum pertemuan berlangsung, Arman menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Seno, orang yang dulu menyelamatkan Rendra. Ia mengatakan punya rekaman terakhir tentang perintah Hadi dan meminta bertemu di gudang kosong dekat terminal lama. Rendra curiga, tetapi suara dalam pesan itu memang mirip Seno. Arman ingin memanggil polisi, tetapi Rendra khawatir ada kebocoran. Mereka akhirnya pergi sambil mengirim lokasi kepada Bagus. Gudang itu gelap. Begitu masuk, pintu ditutup dari belakang. Beberapa lelaki keluar dari bayangan. Dimas berdiri di antara mereka. Lama tidak bertemu, Baskara? Rendra menatap sekeliling. Di mana Seno? Orang seperti dia selalu punya harga. Sama seperti semua orang. Dimas memerintahkan anak buahnya mengambil tas dokumen. Arman mencoba melawan, tetapi dipukul dan jatuh. Kamu seharusnya mati di jurang, kata Dimas. Kecewa? Tidak, sekarang aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sebelum Dimas mendekat, suara sirene terdengar dari luar. Bagus telah meneruskan lokasi kepada unit kepolisian yang berbeda dari jaringan lokal. Dimas panik dan memerintahkan orang-orangnya membawa Rendra keluar melalui belakang. Terjadi perkelahian. Rendra berhasil melepaskan diri, tetapi salah satu pria memukul bahunya dengan besi. Ia jatuh. Pada saat yang sama, Indira menerima siaran lokasi dari Bagus. Tanpa menunggu, ia pergi bersama Laras dan beberapa jurnalis. Mereka tiba ketika polisi mengepung gudang. Indira melihat Dimas mencoba kabur melalui pintu samping. "Kak!" teriaknya. Dimas berhenti dan menoleh. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. "Kamu memilih mereka daripada keluarga sendiri," katanya. Indira berjalan mendekat. "Keluarga tidak mencoba membunuh orang yang dicintai anaknya. Semua yang kami lakukan untuk masa depan kita. Tidak, untuk kekuasaanmu." Dimas mengeluarkan telepon, hendak menghancurkan kartu memori. Laras berlari dan menahan tangannya. Polisi segera menangkap Dimas. Di dalam gudang, Indira menemukan Rendra terluka tetapi sadar. Ia berlutut dan memeluknya. "Kamu berjanji kembali sebelum malam." Rendra tersenyum lemah. "Masih sore." Indira menangis sambil memukul bahunya pelan. "Kamu benar-benar menyebalkan." Arman juga selamat meski harus dirawat. Penangkapan Dimas membuka jalan bagi penyidikan besar. Teleponnya berisi percakapan dengan Adrian, daftar pembayaran, dan perintah pembakaran gudang. Seno ternyata tidak mengkhianati Rendra. Suaranya dipalsukan dari rekaman lama. Beberapa hari kemudian, Seno muncul dan memberikan kesaksian resmi tentang penculikan Rendra. Hadi dan Ratih dilarang meninggalkan kota. Adrian mencoba terbang ke Singapura tetapi ditahan di bandara.
Dalam koper stafnya ditemukan uang tunai dan dokumen perusahaan. Meski begitu, proses hukum belum selesai. Hadi masih memiliki pendukung kuat dan mencoba menekan saksi. Indira memutuskan memberikan kesaksian terbuka di hadapan penyidik dan media. Sebelum masuk ke gedung pemeriksaan, Ratih menunggunya di dalam mobil. "Ibu hanya ingin bicara," katanya. Indira masuk, tetapi tidak menutup pintu sepenuhnya. Ratih tampak lebih tua dari beberapa minggu sebelumnya. "Kamu sudah menghancurkan ayahmu. Ayah menghancurkan dirinya sendiri. Kamu bisa menghentikan semua ini. Katakan bahwa Rendra memaksamu." Indira memandang ibunya lama. "Apakah ibu tahu mereka akan membunuhnya?" Ratih menunduk. Jawaban itu cukup. "Apakah ibu tahu ayah mengancam Laras?" "Ayahmu hanya ingin menjaga keluarga." Berapa banyak kejahatan yang bisa dibenarkan dengan kalimat itu? Ratih menangis. "Kamu tidak mengerti dunia kami." "Benar, dan aku tidak ingin lagi mengerti." Indira keluar dari mobil. Ratih memanggil namanya, tetapi ia tidak menoleh. Kesaksiannya berlangsung berjam-jam. Ia menyerahkan seluruh dokumen dan menjelaskan cara keluarga menggunakan yayasan sosial sebagai pintu masuk untuk menguasai tanah. Laras juga memberi keterangan tentang ancaman dan pemalsuan data. Saat keluar, Rendra menunggunya di tangga dengan lengan masih dibalut. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya. Indira menggeleng. "Tidak." Rendra membuka tangan. Indira masuk ke dalam pelukannya. "Tapi aku akan baik-baik saja," bisiknya. Malam itu, setelah berbulan-bulan dipisahkan ketakutan dan kebohongan, mereka akhirnya membiarkan diri saling mendekat tanpa membicarakan kasus, keluarga, atau masa depan. Tidak ada janji besar, hanya kehangatan yang tenang dan keyakinan bahwa setidaknya untuk satu malam, mereka tidak perlu kehilangan satu sama lain lagi. Setelah malam penangkapan Dimas, desa tidak langsung merasa aman. Beberapa kendaraan asing masih terlihat mondar-mandir di jalan kecamatan. Warga membentuk ronda bergiliran, bukan untuk menyerang siapapun, melainkan memastikan tidak ada alat berat atau orang suruhan yang masuk diam-diam. Indira ikut berjaga, meski Rendra berkali-kali menyuruhnya beristirahat. Ia duduk bersama ibu-ibu di pos bambu, membungkus nasi kucing, dan membuat wedang jahe untuk para lelaki yang ronda. "Dulu saya pikir anak bupati tidak bisa mengupas bawang," kata salah satu ibu. Indira mengangkat bawang merah yang bentuknya tidak rapi. "Saya juga baru tahu saya bisa." Tawa mereka terdengar ringan, tetapi di baliknya ada kecemasan. Semua orang sadar bahwa kemenangan di media belum tentu berarti kemenangan hukum. Bagus kemudian menerima ancaman melalui pesan anonim. Redaksinya didesak menghentikan liputan. Sari juga dipanggil oleh seorang pejabat pendidikan dan diperingatkan agar tidak membawa persoalan politik ke sekolah. "Kalau mereka memecatmu?" tanya Indira. Sari mengangkat bahu. "Saya bisa mengajar di teras rumah. Anak-anak tetap butuh belajar." Keberanian sederhana itu membuat Indira semakin memahami mengapa Rendra memilih bertahan di tempat ini. Arman, meski lengannya masih memar, menyusun daftar saksi dan membagi salinan bukti ke beberapa tempat. Tidak ada satu orang pun yang memegang seluruh dokumen. Bila satu tempat diserang, bukti lain tetap selamat. Rendra menjelaskan rencana itu kepada warga dalam pertemuan di masjid setelah sholat Isya. Ia menekankan agar tidak ada yang menyebarkan kabar bohong atau membalas hinaan dengan kekerasan. "Kita melawan cara lama yang memakai rasa takut," katanya. "Kalau kita ikut menakut-nakuti, kita tidak berbeda dari mereka." Indira berdiri di belakang dan memperhatikan. Dahulu, ia mengenal Rendra sebagai lelaki yang berani berbicara di balai desa. Kini ia melihat sisi lain, kesabaran, tanggung jawab, dan kemampuan menahan amarah ketika semua orang ingin bertindak cepat. Malam setelah pertemuan, mereka duduk di pinggir sawah. "Aku dulu ingin kamu masuk politik," kata Indira. Rendra tersenyum. "Aku ingat. Sekarang aku mengerti kenapa kamu ragu. Bukan karena semua politik itu buruk. Aku hanya takut pada saat seseorang mulai percaya bahwa kursi lebih penting daripada manusia."
Indira menatap lampu-lampu rumah di kejauhan. Ayah mungkin tidak selalu seperti sekarang. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi jahat. Justru itu yang menakutkan. Rendra menggenggam tangannya. Karena itu kita harus terus mengingatkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, penyidik resmi datang ke desa untuk memeriksa lokasi dan mendengar keterangan warga. Pak Darmo membawa surat tanah yang sudah lusuh. Bu Sri menunjukkan daftar keluarga yang pernah didatangi orang suruhan. Sari menyerahkan catatan siswa yang orang tuanya dipaksa pindah. Indira berdiri bersama mereka, tidak sebagai anak bupati, tetapi sebagai saksi. Saat pemeriksaan selesai, Pak Darmo berkata, "Dulu kami takut bicara karena nama keluargamu. Sekarang kami berani bicara karena kamu juga berdiri di sini." Indira tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk dan menahan air mata. Hari itu ia sadar, menebus kesalahan keluarga bukan berarti mampu menghapus semua penderitaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan penderitaan itu tidak lagi disembunyikan. Bulan-bulan setelah kesaksian itu, terasa seperti musim hujan yang tidak kunjung berakhir. Setiap pekan muncul berita baru, rekening dibekukan, pejabat dipanggil, perusahaan perantara diperiksa, dan saksi-saksi lama mulai berani bicara. Hadi Paramita akhirnya ditahan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perintangan penyidikan. Dimas didakwa atas penculikan, kekerasan, pembakaran bukti, serta percobaan menghilangkan Rendra. Adrian dan ayahnya menghadapi dakwaan pemalsuan izin dan pencucian uang. Ratih tidak ditahan karena penyidik tidak menemukan bukti bahwa ia ikut merencanakan penculikan atau kekerasan. Namun, ia tetap diperiksa atas perannya dalam tekanan terhadap Indira dan penggunaan yayasan keluarga. Kerjasamanya, penyerahan dokumen, dan kesediaannya bersaksi kemudian menjadi pertimbangan hukum. Di desa, proyek tambang dihentikan sementara. Warga masih berjaga karena belum percaya semuanya benar-benar selesai. Indira memilih tinggal bersama Bu Sri dan Pak Wiryo. Laras kembali kuliah dengan bantuan jaringan beasiswa independen. Ia datang setiap akhir pekan dan mulai mengajar anak-anak desa menggunakan laptop bekas yang disumbangkan. Rendra membuka pos bantuan hukum kecil di bangunan bekas gudang pupuk. Di dindingnya terpasang papan sederhana bertuliskan Rumah Keadilan Warga. Setiap hari orang datang membawa surat tanah, sengketa warisan, atau masalah administrasi. Indira membantu mengatur dokumen dan membuat katalog produk warga. Ia belajar memotret kain batik, teh, kopi, dan keripik singkong agar bisa dijual melalui internet. Awalnya ia sering salah menulis harga dan ongkos kirim, tetapi perlahan usahanya berkembang. Sari menjadi penghubung dengan sekolah dan kelompok perempuan. Hubungan mereka berubah dari kecurigaan menjadi persahabatan. Sari bahkan sering menggoda Indira karena terlalu cemburu. "Kalau Mas Rendra terlambat 5 menit, wajah Mbak sudah seperti langit mau hujan," katanya. "Karena dia punya kebiasaan menghilang," jawab Indira. Rendra yang mendengar hanya tersenyum bersalah. Suatu pagi, Indira merasa mual saat mencium bau kopi. Bu Sri memperhatikannya, tetapi tidak langsung berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Indira kembali pusing saat sedang membantu menjemur teh. "Kita ke puskesmas," kata Bu Sri tegas. Indira mengira hanya kelelahan, namun setelah pemeriksaan, dokter tersenyum. "Selamat, usia kandungannya sekitar 8 minggu. Indira terdiam. Bu Sri menepuk tangannya sambil tertawa bahagia. "Akhirnya, rumah ini akan punya bayi." Di perjalanan pulang, Indira memegang hasil pemeriksaan dengan tangan gemetar. Ia bahagia, tetapi juga takut. Hidup mereka belum benar-benar aman. Proses hukum belum selesai. Rendra masih sering bepergian menemui saksi. Malam itu, ia menunggu Rendra pulang. Namun, jam demi jam berlalu tanpa kabar. Teleponnya tidak aktif. Ketakutan lama kembali merayap. Saat Rendra akhirnya masuk hampir tengah malam, Indira berdiri di ruang depan dengan mata merah. "Kamu dari mana?" "Maaf,
ada warga dari desa sebelah yang ditahan karena sengketa tanah. Kamu tidak bisa mengirim satu pesan. Baterai teleponku habis. Indira menahan tangis. Kamu selalu punya alasan. Rendra mendekat. Dir. Ia menyerahkan hasil pemeriksaan. Rendra membaca, lalu membeku. Matanya bergerak dari kertas ke wajah Indira. Kita akan punya anak. Indira mengangguk. Rendra tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Ia berlutut, memeluk pinggang Indira, lalu menyentuh perutnya dengan hati-hati. Assalamualaikum, Nak, katanya pelan. Maaf, ayah hampir terlambat tahu. Indira akhirnya tertawa di antara air mata. Kalau kamu menghilang lagi tanpa kabar, aku sendiri yang akan menyeretmu pulang. Siap. Sejak hari itu, Rendra menjadi berlebihan dalam menjaga Indira. Ia melarangnya mengangkat kardus, berjalan terlalu jauh, bahkan memotong cabai karena takut baunya membuat mual. Busri dan Sari sering menertawakan sikapnya, namun kebahagiaan itu diselingi kekhawatiran. Seorang saksi penting tiba-tiba mencabut keterangan setelah keluarganya diancam. Berkas perkara Hadi sempat tertunda. Di media sosial, akun-akun anonim menyerang Indira dan menyebutnya anak durhaka. Indira membaca komentar itu sendirian pada suatu malam. Rendra mengambil telepon dari tangannya. Jangan biarkan orang yang tidak mengenalmu menentukan siapa dirimu. Mereka benar tentang satu hal, aku memang membawa ayahku ke penjara. Bukan kamu, pilihannya sendiri yang membawanya ke sana. Beberapa minggu kemudian, Ratih datang ke desa tanpa pengawalan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tampak canggung berdiri di halaman rumah Busri. Indira tidak langsung mempersilahkannya masuk. Apa ibu datang untuk meminta aku menarik kesaksian? Ratih menggeleng. Ibu datang karena mendengar kamu hamil. Indira memegang perutnya secara refleks. Ratih menahan air mata. Boleh ibu melihatmu sebentar? Mereka duduk di teras. Untuk pertama kalinya, tidak ada staf, kamera, atau nama keluarga yang harus mereka pertahankan. Ratih mengaku selama bertahun-tahun memilih diam karena takut kehilangan kehidupan yang dimilikinya. Ia tahu beberapa proyek tidak bersih, tetapi selalu meyakinkan diri bahwa Hadi masih membantu banyak orang. Ketika semuanya mulai runtuh, ibu baru sadar bahwa kebaikan kecil tidak bisa menutup kejahatan besar, katanya. Indira tidak langsung memaafkan. Ibu juga tahu tentang Rendra. Ratih mengangguk sambil menangis. Ibu tahu ayahmu ingin menyingkirkannya. Ibu tidak tahu mereka akan membawanya sejauh itu. Tapi ibu tetap diam. Itu kesalahan ibu. Indira merasakan kemarahan dan iba bercampur. Ia tidak memeluk ibunya, tetapi juga tidak menyuruhnya pergi. Kalau ibu benar-benar menyesal, bersaksilah. Ratih menatapnya. Bukan untukku, lanjut Indira. Untuk semua orang yang dirugikan. Beberapa hari kemudian, Ratih menyerahkan dokumen pribadi dan memberi kesaksian. Keterangannya memperkuat kasus Hadi dan keluarga Wijaya. Sidang berlangsung berbulan-bulan. Indira hadir pada hari putusan. Hadi menatapnya dari kursi terdakwa, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia dijatuhi hukuman panjang. Dimas dan Adrian juga dinyatakan bersalah. Sejumlah aset disita untuk pemulihan kerugian dan kompensasi warga. Sebelum putusan dibacakan, Indira sempat bertemu Hadi di ruang tunggu tahanan. Ayahnya tampak lebih kurus, tetapi sorot matanya masih keras. Kalau kamu menarik sebagian keterangan, hukuman Dimas bisa lebih ringan, katanya. Indira menggeleng. Ayah masih memikirkan cara menyelamatkan nama keluarga, bukan orang-orang yang kalian lukai. Hadi tidak menjawab. Aku datang bukan untuk menghina ayah, lanjut Indira. Aku datang supaya ayah tahu bahwa aku tetap anakmu. Tetapi aku tidak akan mewarisi cara hidupmu. Ketika palu hakim akhirnya diketuk, Indira tidak merasa menang. Ia hanya merasa satu bab panjang akhirnya ditutup.
Di luar gedung, wartawan bertanya apakah ia menyesal. Indira menjawab, "Saya menyesal kebenaran harus dibayar semahal ini, tapi saya tidak menyesal memilihnya." Setelah putusan, izin tambang dibatalkan, status tanah warga dipulihkan. Pemerintah provinsi membentuk tim baru untuk meninjau semua izin serupa. Rendra menolak tawaran beberapa partai yang ingin mengusungnya sebagai calon legislatif. "Kamu bisa membuat perubahan lebih besar dari dalam," kata salah satu tokoh. Rendra menjawab, "Saya ingin melayani, tetapi tidak semua pelayanan harus dilakukan dari kursi kekuasaan." Indira mendukung keputusannya. Mereka telah melihat bagaimana kekuasaan bisa mengubah rumah menjadi penjara. Kehamilan Indira semakin besar. Di bulan ke-7, Rendra mengajaknya ke kebun teh tempat mereka pertama kali tiba setelah pernikahan gagal. Kabut turun tipis. Di sebuah gazebo sederhana, Busri, Pak Wiryo, Laras, Arman, Sari dan Bagus telah menunggu. Rendra berdiri di depan Indira dengan gugup. "Aku dulu pernah bilang masih menabung untuk melamarmu," katanya. Indira tersenyum. "Tabunganmu akhirnya cukup?" "Tidak untuk pesta besar, tapi cukup untuk membeli cincin sederhana dan membangun hidup yang jujur." Ia membuka kotak kecil. "Indira Paramita, maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai anak bupati, bukan sebagai simbol siapapun, tetapi sebagai dirimu sendiri." Indira menangis sambil tertawa. "Aku mau." Orang-orang bersorak. Busri paling keras di antara semuanya. Mereka menikah 2 minggu kemudian di masjid desa. Tidak ada tenda mewah atau pejabat penting. Indira mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik pemberian Busri. Rendra mengenakan beskap milik Pak Wiryo yang telah disesuaikan ukurannya. Laras menjadi saksi dari pihak keluarga. Rati hadir dengan tenang di barisan belakang. Indira belum sepenuhnya memaafkannya, tetapi membuka sedikit ruang untuk kemungkinan hubungan baru. Setelah akad, Rendra membisikkan, "Sekarang tidak ada ambulans palsu." Indira mencubit lengannya. "Jangan mengingatkanku." Mereka tertawa, dan untuk pertama kalinya, sebuah pernikahan benar-benar menjadi pilihan Indira sendiri. Setelah pernikahan sederhana itu, Indira dan Rendra tidak langsung pindah ke rumah baru. Mereka tinggal beberapa bulan lagi bersama Busri karena kondisi kehamilan Indira membutuhkan perhatian. Busri menyiapkan jamu beras kencur tanpa bahan yang dilarang dokter, sup bening, dan buah-buahan dari pasar kecamatan. Rendra memasang daftar jadwal pemeriksaan di dinding, lengkap dengan catatan makanan dan waktu istirahat. Indira sering mengejeknya seperti petugas puskesmas, tetapi diam-diam ia merasa tenang. Pada bulan ke-8, hujan deras menyebabkan jalan desa tertutup longsoran kecil. Indira mulai merasakan kontraksi lebih cepat dari perkiraan. Semua orang panik kecuali Busri, yang segera mengatur kendaraan melalui jalur kebun. Rendra justru berjalan mondar-mandir tanpa arah. "Mas, kalau kamu terus begitu, lantainya bisa berlubang," kata Sari. "Aku harus melakukan sesuatu. Pegang tas istrimu dan jangan pingsan." Mereka berhasil mencapai rumah sakit sebelum malam. Setelah proses panjang, lahirlah bayi perempuan yang sehat. Ketika tangis pertama terdengar, Rendra menutup wajah dan menangis tanpa malu. Indira yang kelelahan menatapnya. "Katanya kamu pemberani." "Aku memang pemberani, tapi dia kecil sekali." Mereka menamai bayi itu Kirana, cahaya yang muncul setelah masa gelap. Kelahiran Kirana mengubah banyak hal. Rati datang ke rumah sakit, tetapi berhenti di depan pintu karena tidak yakin diperbolehkan masuk. Indira melihatnya dari tempat tidur. "Masuklah," katanya akhirnya. Rati mendekat dan menangis saat melihat cucunya. Ia tidak berani menggendong sebelum Indira mengangguk. Momen itu tidak menghapus masa lalu, tetapi menjadi awal yang sangat kecil. Indira memutuskan bahwa Kirana boleh mengenal neneknya, selama Ratih tidak lagi membawa kebohongan ke dalam hidup mereka.
Sementara itu Rendra tetap bekerja, tetapi belajar membatasi diri. Ia menyerahkan sebagian kasus kepada Arman dan relawan lain. Setiap kali harus pergi jauh, ia mengirim lokasi dan kabar. Kadang terlalu sering sampai Indira menyuruhnya berhenti. Sekarang aku tahu kamu sedang membeli bensin, makan soto, dan berhenti di lampu merah, kata Indira. Bukankah kamu ingin kabar? Bukan laporan intelijen. Kehidupan mereka perlahan menemukan irama baru. Pagi untuk keluarga, siang untuk warga, malam untuk menyusun rencana usaha dan bantuan hukum. Mereka tidak menjadi kaya, tetapi cukup. Dan untuk pertama kalinya, kata cukup terasa seperti kemewahan yang paling jujur. Setahun kemudian, desa itu berubah tanpa kehilangan wajahnya. Jalan menuju sekolah diperbaiki, tetapi pohon-pohon tua tetap berdiri. Rumah keadilan warga menjadi lebih besar karena banyak relawan hukum datang membantu. Produk teh, batik, gula aren, dan keripik singkong dijual ke berbagai kota melalui usaha bersama yang dikelola Indira. Di teras rumah Pusri, seorang bayi perempuan tertidur dalam ayunan kain. Namanya Kirana Baskara. Rambutnya hitam lebat dan setiap kali terbangun ia menatap orang-orang dengan mata besar yang mengingatkan Rendra pada Indira. Tatapannya sama persis dengan ibunya, kata Rendra. Berarti dia cerdas, jawab Indira. Dan galat? Indira menatap tajam. Rendra segera mengangkat tangan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kirana dibesarkan di antara banyak orang yang menyayanginya. Busri dan Pak Wiryo menyebut diri mereka Eyang. Laras datang membawa buku cerita. Sari mengajarinya lagu anak-anak. Arman yang akhirnya pulih dan bergabung sebagai pengacara tetap selalu membawa mainan terlalu mahal meski dimarahi Indira. Bagus dan Sari semakin dekat sejak sering bekerja bersama dalam liputan pendidikan desa. Beberapa orang sudah mulai menggoda mereka, tetapi Sari selalu menyangkal sambil tersenyum. Indira tidak lagi tinggal sepenuhnya di rumah Pusri. Ia dan Rendra membangun rumah kecil tidak jauh dari kebun teh. Rumah itu tidak besar, tetapi memiliki jendela lebar, rak buku, dapur sederhana, dan halaman tempat Indira menanam melati. Pada malam hari, mereka sering duduk di teras sambil mendengarkan suara jangkrik. Tidak ada pengawal, rapat politik, atau tamu yang datang membawa kepentingan. Meski demikian, masa lalu tidak benar-benar hilang. Indira kadang menerima surat dari Hadi di penjara. Awalnya ia tidak membukanya. Kemudian, setelah berbulan-bulan, ia membaca salah satunya. Hadi tidak meminta maaf secara langsung. Ia hanya menulis tentang masa kecil Indira, tentang hari ketika pertama kali mengajarinya bersepeda, dan tentang bagaimana ambisi perlahan membuatnya lupa batas. Indira menyimpan surat itu tanpa membalas. "Apakah kamu membencinya?" tanya Rendra. "Aku tidak tahu. Mungkin sebagian diriku masih marah. Sebagian lain hanya lelah." "Kamu tidak harus memutuskan sekarang." Indira mengangguk. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membebaskan seseorang dari akibat perbuatannya. Kadang memaafkan hanya berarti berhenti membiarkan luka mengatur seluruh hidup. Ratih tinggal di Yogyakarta dan aktif membantu program perlindungan saksi. Hubungannya dengan Indira tetap hati-hati, tetapi ia datang setiap bulan untuk melihat Kirana. Laras menjadi jembatan di antara mereka. Suatu hari, pemerintah daerah menawarkan penghargaan kepada Indira dan Rendra atas keberanian mereka membela warga. Indira menolak upacara besar, tetapi menerima ketika penghargaan itu diubah menjadi dana untuk perpustakaan desa. Pada peresmian perpustakaan, banyak wartawan kembali datang. Salah satu bertanya, apakah Indira berencana masuk politik? Indira tersenyum. "Dulu saya pikir perubahan hanya bisa dibuat oleh orang yang duduk di kursi kekuasaan. Sekarang saya tahu, seseorang bisa melayani dari mana saja. Dari ruang kelas, sawah, meja hukum, bahkan dari dapur tempat ibu-ibu mengemas teh untuk dijual." Rendra berdiri di sampingnya sambil menggendong Kirana. Wartawan lain bertanya tentang hubungan mereka setelah semua konflik. Indira menatap Rendra. "Kami masih sering bertengkar." Rendra mengangguk, "terutama kalau saya lupa mengirim pesan." Orang-orang tertawa. "Tapi sekarang," lanjut Indira, "kami tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Itu yang membuat kami tetap bersama." Beberapa bulan kemudian,
lahan bekas rencana tambang ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan konservasi mata air. Warga mengadakan selamatan sederhana. Mereka membawa tumpeng, ayam ingkung, urap, dan jenang merah putih. Doa dipimpin oleh sesepuh desa, lalu anak-anak menanam bibit pohon di sepanjang lereng. Indira menanam satu pohon bersama Kirana, meski bayi itu lebih tertarik meremas tanah. "Pohon ini untukmu," kata Indira, "supaya nanti kamu tahu bahwa tanah bukan hanya sesuatu yang bisa dibeli. Ada sejarah, doa, dan kehidupan di dalamnya." Rendra berdiri di belakang mereka. Dan kalau dia bertanya kenapa ibunya pernah diculik pada hari pernikahan, Indira menoleh. "Kita bilang ayahnya terlalu dramatis, padahal ibunya yang keras kepala." Mereka tertawa. Sore itu, kabut turun perlahan. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Warga mulai pulang membawa sisa makanan. Indira menggendong Kirana, sementara Rendra membawa cangkul dan keranjang. Di tengah jalan, mereka berhenti sejenak. Tempat itu tidak jauh dari rumah kebun tempat Indira pertama kali membuka mata dan melihat Rendra hidup. "Aku masih ingat malam itu," kata Indira. "Aku pikir aku sedang bermimpi." "Aku juga." "Kamu takut?" "Lebih takut kamu menamparku lagi." Indira tersenyum. "Kamu pantas mendapatkannya." Rendra menggenggam tangannya. Mereka berjalan pulang dalam diam yang nyaman. Indira pernah dibesarkan untuk percaya bahwa nama keluarga adalah perlindungan terbesar. Ia pernah mengira rumah megah, jabatan, dan kekayaan dapat menjamin masa depan. Namun, semua itu hampir merenggut kebebasannya. Di desa kecil itu, ia menemukan keluarga yang tidak terikat darah, cinta yang tidak meminta kepatuhan, dan keberanian yang tidak lahir dari ketiadaan rasa takut. Rendra juga menemukan bahwa pengabdian tidak harus selalu dilakukan dari panggung besar. Ia tidak menjadi pejabat, tetapi setiap surat tanah yang berhasil ia selamatkan, setiap warga yang memperoleh haknya, dan setiap anak yang bisa tetap bersekolah menjadi bentuk pelayanan yang nyata. Malam hari setelah selamatan, Indira menidurkan Kirana. Rendra masuk membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih ingat pertanyaanmu dulu?" katanya. "Pertanyaan apa?" "Apakah hidup sederhana seperti ini benar-benar cukup untukku?" Indira menerima cangkir. Dan jawabannya? Rendra melihat ke arah jendela. Lampu-lampu rumah warga tampak seperti kunang-kunang di antara gelapnya kebun. Lebih dari cukup. Indira menyandarkan kepala di bahunya. Ia tidak lagi memiliki rumah besar di Karanganyar. Tidak ada pelayan yang menyiapkan pakaiannya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada tamu penting yang datang mencium tangannya. Namun di kamar sebelah ada anak mereka. Di halaman tumbuh melati yang ia tanam sendiri. Di meja terdapat pesanan produk warga yang harus dikirim besok. Dan di sampingnya, duduk lelaki yang pernah hilang, kembali, lalu memilih untuk tidak pernah meninggalkannya tanpa kabar lagi. Indira akhirnya memahami bahwa kehilangan nama besar bukanlah kehancuran. Kadang, seseorang harus melepaskan nama yang terlalu bising agar bisa mendengar suara hatinya sendiri. Dan di antara kebun teh, suara hujan di atap, serta doa-doa sederhana orang desa, Indira Paramita dan Rendra Baskara menemukan hidup yang selama ini tidak pernah berani mereka bayangkan. Bukan hidup tanpa luka, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang mereka pilih sendiri. Pada ulang tahun pertama Kirana, warga mengadakan syukuran kecil. Tidak ada dekorasi mewah. Mereka menggantungkan pita kertas di teras dan menyusun nasi kuning dalam tampah besar. Anak-anak membawa gambar buatan sendiri, sementara Pak Wiryo menghadiahkan kursi kayu kecil yang dibuatnya selama beberapa minggu. Ratih datang membawa gelang emas warisan keluarga. Indira menatap benda itu lama. "Ini dibeli sebelum semua urusan proyek," kata Ratih seolah memahami keraguannya. "Milik nenekmu." Indira menerima, tetapi tidak langsung memakaikannya kepada Kirana. Ia menyimpan gelang itu dalam kotak,
bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai pengingat bahwa warisan keluarga dapat dipilih. Tidak semua harus ditolak, tetapi tidak semua harus diteruskan. Beberapa hari setelah syukuran, Indira akhirnya membalas surat Hadi. Ia tidak menulis panjang. "Ayah, saya belum bisa memaafkan semuanya, tetapi saya tidak ingin Kirana tumbuh dengan kebencian. Gunakan waktu yang tersisa untuk mengatakan kebenaran, bukan untuk membela nama keluarga." Surat itu dikirim tanpa harapan mendapat jawaban. Namun beberapa minggu kemudian, Hadi memberikan informasi tambahan tentang pejabat lain yang terlibat. Mungkin itu penyesalan, mungkin juga usaha mengurangi hukuman. Indira tidak tahu. Ia memilih menilai tindakan, bukan kata-kata. Rumah keadilan warga kemudian membantu desa lain menghadapi perusahaan yang memakai pola serupa. Rendra tidak lagi bekerja sendirian. Arman memimpin tim hukum. Sari menangani pendidikan warga. Bagus membangun jaringan media, dan Laras setelah lulus kuliah bergabung mengelola riset. Indira mengembangkan koperasi perempuan. Ia memastikan setiap produk memiliki catatan asal, harga yang adil, dan pembagian keuntungan yang transparan. Ia pernah melihat bagaimana angka bisa disembunyikan untuk mencuri hak orang lain. Sekarang, ia memakai angka untuk memastikan tidak ada orang yang diperlakukan demikian. Pada rapat tahunan koperasi, seorang ibu berkata, "Mbak Indira, dulu kami takut menandatangani apapun. Sekarang kami berani membaca dulu." Bagi Indira, kalimat itu lebih berharga daripada penghargaan apapun. Suatu malam, listrik padam akibat hujan. Mereka menyalakan lampu minyak seperti malam ketika Indira terbangun di rumah kebun. Kirana yang mulai berjalan mengejar bayangan di dinding. Rendra menatap lampu itu. "Aneh ya, dulu tempat gelap membuat kita takut. Sekarang gelap seperti ini terasa tenang. Karena sekarang kita tahu siapa yang duduk di samping kita." Rendra meraih tangannya. Di luar, hujan membasahi kebun dan memenuhi parit-parit kecil. Air yang dulu terancam hilang karena tambang kembali mengalir ke sawah. Suaranya sederhana, tetapi bagi warga, itu adalah suara kehidupan yang berhasil dipertahankan.